Ingat dan waspadai ini. Bulan Suro bukan bulan biasa. Juli 2025 bukan bulan sembarangan. Langit sedang membuka lembar demi lembar catatan lama manusia. Doa, air mata, kebohongan, dan karma semuanya sedang dikalkulasi. Kalau kita pernah dihancurkan oleh orang lain, tunggu saja, langit tidak lupa. Dan bulan ini semua akan terjawab dengan terang benderang. Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis salawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Ini bukan mitos, karena di langit, data dan spiritual saling beriringan. Ketika langit berubah, itu bukan sekedar peristiwa alam. Ada pesan yang tak tertulis dan hanya bisa dibaca oleh mereka yang peka. Juli 2025, pakar astronomi dunia dan NASA mencatat anomali langit yang tak biasa. Langit bergerak di luar pola dan itu bertepatan dengan bulan Suro. Sebuah bulan yang dalam tradisi Jawa adalah bulan yang wingit dan sakral. Dalam budaya spiritual Nusantara, bulan Suro adalah bulan keramat. Bukan untuk berpesta, bukan pula untuk hura-hura. Ini adalah waktu ketika langit diam-diam mulai menagih. Doa-doa yang pernah kita ucapkan sambil menangis mulai dikabulkan. Dosa-dosa yang pernah kita sembunyikan mulai diangkat ke permukaan. Siapa yang menyakiti akan ditunjukkan. Siapa yang mengkhianati akan dibalas. Berikut daftar fenomena yang tercatat sepanjang Juli 2025 berdasarkan data dari situs astronomi In The Sky yang akan kita bedah dalam sudut pandang spiritual. Pertanda 4 Juli 2025. Peneliti astronomi dan NASA mencatat bumi berada di titik terjauh dari matahari. Fenomena ini disebut aphelion. Jarak bumi ke matahari mencapai 152 juta kilometer. Jauh secara fisik tapi tetap terhubung. Dan disitulah maknanya. Aphelion secara spiritual adalah isyarat. Kita sedang diuji dalam jarak jauh dari terang, tapi diminta tetap percaya. Seperti bumi, kita pun harus tetap stabil, meski cahaya terasa jauh. Momen seperti ini adalah isyarat dari Sang Pencipta. Aku menjauh bukan untuk meninggalkanmu, tapi untuk melihat seberapa dalam imanmu. Malam-malam di awal Juli adalah waktu terbaik untuk diam, untuk merenung, untuk bertanya pada diri sendiri. Siapa yang selama ini kita sakiti? Doa siapa yang pernah kita abaikan? Karena bulan Suro adalah waktu ketika semuanya dibalik. Yang pernah dizolimi mulai mendapatkan perlindungan, yang pernah sombong mulai kehilangan pijakan. Pertanda 11 Juli 2025. Langit menampakkan wajah terangnya, bulan purnama atau disebut Bakmun. Dalam kalender kuno, ini adalah waktu ketika rusa jantan mulai menumbuhkan tanduk baru. Simbol dari kekuatan yang kembali, simbol dari energi yang bangkit. Bulan purnama ini punya energi yang sangat kuat. Ia menarik bukan hanya pasang laut, tapi juga emosi manusia. Ini adalah saat di mana luka lama kembali muncul, dendam lama mengambang ke permukaan, kebenaran yang disembunyikan mulai muncul perlahan-lahan. Dan jika kita peka, kita akan tahu, malam itu bukan malam biasa. Ritual paling ampuh di malam Bakmun adalah mantra atau pengakuan. Cukup satu, akui kesalahanmu, minta maaf pada diri sendiri, pada orang yang pernah kita sakiti. Karena malam itu, langit benar-benar mendengarkan doa-doa di muka bumi. Pertanda 28 Juli 2025, langit mendadak penuh kilatan cahaya. Hujan meteor Pisces Austrinid mencapai puncaknya. Meteor-meteor kecil meluncur ke bumi, terbakar di atmosfer, lalu hilang. Tapi jangan salah, tiap cahaya yang jatuh itu menyimpan pesan spiritual. Dalam kepercayaan spiritual kuno, bintang jatuh adalah tanda langit sedang mencatat, dan siapapun yang melihatnya sedang diberi kesempatan. Kesempatan untuk melepaskan dendam, kesempatan untuk meminta satu permohonan. Tapi ingat,
permintaan yang lahir dari hati yang busuk tidak akan sampai ke langit. Malam itu kita bisa berdoa apapun, bisa minta penjelasan dari semua yang belum kita mengerti, atau bisa sekadar minta kedamaian hati. Karena malam itu adalah malam yang akan mengubah takdir banyak orang. Yang selama ini teraniaya bisa mulai naik derajatnya. Yang selama ini licik bisa mulai kehilangan kuasanya. Pertanda 27 Juli 2025, langit kembali menunjukkan fenomena aneh. 2 hujan meteor sekaligus turun, Delta Aquarid dan Alpha Capricornid. Ini bukan kebetulan. Ini adalah ledakan simbolik dari langit. Delta Aquarid berasal dari rasi Aquarius, melambangkan air dan pembaharuan, seperti sungai yang terus mengalir. Ini adalah waktu untuk membersihkan emosi yang stagnan. Jika ada luka lama yang kita simpan bertahun-tahun, inilah saatnya dilepaskan. Bersihkan dirimu secara batin, secara energi. Lakukan meditasi, sholat malam, sholat taubat, mandi taubat, dan mandi ruat. Karena malam itu, doa kolektif seluruh manusia akan naik bersama meteor-meteor itu. Alpha Capricornid, meteor ini jarang, tapi saat muncul, mereka terang seperti bola api. Itu bukan sembarang cahaya. Itu simbol bahwa satu momen kecil bisa mengubah jalan hidup kita. Satu kesadaran bisa menghapus dosa-dosa kita selama ini. Rasi Capricorn dikenal sebagai simbol keteguhan, disiplin, dan konsistensi. Meteor ini mengajarkan, jangan pernah anggap remeh langkah kecil. Doa yang kamu ucapkan malam itu mungkin tidak langsung dikabulkan, tapi akan jadi bara yang menyala diam-diam hingga tiba saatnya meledak menjadi jawaban. Semua ini terjadi di bulan Suro. Kenapa? Karena ini bukan waktu untuk pamer, bukan waktu untuk sombong. Ini adalah waktu untuk diam, untuk menunduk, untuk tafakur, untuk menghadapi karma dan pembersihan. Dalam spiritual Jawa kuno, bulan Suro adalah bulan pembalasan. Bukan pembalasan manusia, tapi pembalasan langit. Yang pernah disakiti, mulai diangkat derajatnya. Yang pernah menginjak-injak dan menganiaya orang lain, mulai kehilangan kekuasaannya. Juli 2025 ini bukan sekadar bulan purnama dan meteor. Ini adalah waktu ketika langit mulai menagih semua yang dulu belum selesai. Banyak orang yang akan kehilangan arah. Banyak juga yang tiba-tiba sadar bahwa mereka bukan siapa-siapa. Dan bagi mereka yang selama ini menyimpan luka dalam diam, langit sedang datang menghampiri panjenengan dengan cahaya, dengan jawaban, dengan pembalasan yang tak bisa dilawan. Ingat dan waspadai ini. Bulan Suro bukan bulan biasa. Juli 2025 bukan bulan sembarangan. Langit sedang membuka lembar demi lembar catatan lama manusia. Doa, air mata, kebohongan, dan karma semuanya sedang dikalkulasi. Kalau kita pernah dihancurkan oleh orang lain, tunggu saja. Langit tidak lupa. Dan bulan ini semua akan terjawab dengan terang benderang. Sahabatku yang budiman, setelah semua pertanda itu tersampaikan, satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Langit tidak pernah diam. Ia mencatat, ia menunggu, dan kini ia sedang berbicara. Bulan Suro dan Juli 2025 bukanlah momen biasa yang bisa kita lewati begitu saja tanpa kesadaran. Ini bukan hanya tentang hujan meteor, bukan cuma tentang bulan purnama, bukan sekadar catatan dari teleskop NASA, tetapi tentang pesan ilahi yang menyusup halus melalui semesta. Kita hidup dalam zaman yang sibuk, terburu, terbebani, terluka, dan seringkali lupa pada suara hati sendiri. Bulan ini, semesta menekan tombol jeda. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan bahwa semua tindakan punya jejak. Semua luka ada balas. Semua doa punya tempat kembali. Jika selama ini engkau pernah disakiti, diamlah dengan keyakinan. Karena bulan ini adalah bulan ketika langit berpihak pada yang terluka. Jika selama ini engkau pernah menyakiti, jangan sembunyi. Karena bulan ini pula adalah waktu ketika langit mengangkat semua yang disembunyikan. Juli 2025 adalah bulan penyucian.
bulan pembersihan batin, bulan pertanggungjawaban energi, dan bulan pemulihan mereka yang selama ini hidup dalam keheningan dan kesabaran. Jangan abaikan momen ini. Lakukan taubat sebelum tak sempat. Peluk keluargamu sebelum semuanya jadi terlambat. Ucapkan maaf pada orang yang pernah kita lukai, bahkan jika mereka tak lagi ada di dekat kita. Bulan Suro bukan tentang takut, tapi tentang sadar. Sadar bahwa hidup ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal apa yang kita wariskan di balik tindakan-tindakan kecil yang selama ini kita anggap remeh. Langit sedang membuka pintunya, dan hanya hati yang bersih yang akan melihat terang di balik semua badai. Jika engkau merasa lelah, bulan ini akan jadi tempat istirahatmu. Jika engkau merasa hilang, bulan ini akan jadi arah. Dan jika engkau merasa tak dianggap, percayalah, langit sedang menyusun satu persatu jawaban yang pantas untukmu. Suro Dirjoyo Ningrat, lebur dening pangastuti. Kemenangan sejati bukan datang dari amarah, tapi dari kasih yang menghapus luka dengan tenang. Semoga damai menyelimuti kita semua, dan semoga langit memberkahi langkah-langkah kecil yang kita ikhlaskan hari ini.